Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku sekalian? Pastinya kalian sehat walafiat ya. Ayuhat talamiz, hayya nata'allamu al-lughatul arabiyyah. Al-an nata'allamu ad-darsa al-fi'lul mudhari'. Apa sih fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' itu adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan pekerjaan itu sedang atau akan dilakukan. Dalam bahasa Indonesia, kalau kalian mengenal apa yang dinamakan dengan SPO. Apa itu SPO? SPO itu adalah subjek, predikat, dan objek. Subjek itu adalah orang yang mengerjakan pekerjaan, bisa dengan nama orang, Hamdan, aku, kamu, dia, dan mereka. Kalau dalam bahasa Arab itu dikenal dengan ana artinya saya, anta artinya kamu laki-laki, anti kamu perempuan, huwa artinya dia artinya dia perempuan, dan nahnu artinya kami. Kalau predikat itu artinya pekerjaan atau yang sedang dilakukan oleh kita atau akan. Contohnya, saya mau makan, saya telah pulang, saya akan pergi. Nah, itu pekerjaannya. Kalau dalam bahasa Arab dinamakan dengan fi'lun. Fi'lun itu adalah pekerjaannya. Bisa fi'il madi, fi'il mudhari'. Fi'il madi itu pekerjaannya sudah lampau. Kalau fi'il mudhari' itu pekerjaannya yang sedang dilakukan atau yang akan kita bahas hari ini. Objek itu adalah yang dikenai pekerjaannya, dalam bahasa Arab dikenal dengan maf'ul bih. Nah, anak-anakku sekalian, contohnya kalau dalam fi'il mudhari' kita contohkan ke sini. Hamdanu yastaiqizu minan naumi sobahan bakira. Hamdan bangun dari tidur pagi hari sekali. Hamdan sedang bangun dari tidur pagi, atau Hamdan selalu bangun dari tidur pagi. Ini yang kita bahas ini adalah fi'il mudhari'. Kata yastaiqizu adalah fi'il mudhari'. Kenapa, Bu? Karena menunjukkan pekerjaannya bahwa dia rutin atau sedang melakukan. Fi'il mudhari' kalau domir, kalau orang yang mengerjakannya anak, maka ciri khasnya adalah dengan hamzah. Contohnya adalah azhabu. Azhabu artinya saya pergi. Arji'u artinya saya pulang. Kalau domirnya anta, anta itu artinya kamu laki-laki, maka ciri khasnya adalah ta. Yang tadi azhabu adalah menggunakan hamzah, kalau anta maka menggunakan ta, maka menjadi azhabu. Kemudian yang tadi arji'u maka menjadi tarji'u. Maka dirubah dari alif ini tinggal diganti menjadi ta. Yang anti ciri khasnya adalah ta, ya, dan nun. Contohnya adalah tazhabina, tarji'ina. Kalau antama tadi tak saja, kalau anti maka ditambahkan tak di depan, ya dan nun di akhir, maka menjadi tazhabina, tarji'ina. Kalau huwa itu untuk siapa? Huwa itu adalah untuk dia laki-laki. Contohnya adalah yazhabu. Yazhabu dia laki-laki pergi. Yarji'u dia laki-laki pulang. Dan hiya itu ciri khasnya adalah ta. Contohnya tazhabu dia perempuan pergi, tarji'u dia perempuan pulang. Nah, kalau ini nahnu ciri khasnya adalah na. Contohnya nazhabu kami pergi, narji'u kami pulang. Awas terkecoh dengan anta dengan dia. Kalau anta biasanya digunakan untuk percakapan. Contohnya begini. Hal anta tazhabu ilal madrasah? Kemudian menjawab, "Na'am, ana azhabu ilal madrasah."
Kemudian anta takulu at-ta'ama, kamu makan cemilan atau yang lain. Nah, kalau hiya itu biasanya digunakan dalam sebuah kalimat cerita yang orangnya tidak ada. Contoh adalah Fatimah. Fatimah tazhabu ilal madrasah. Fatimah pergi ke sekolah. Aisyah tarji'u minal madrasah. Aisyah pulang dari sekolah. Jadi orangnya tidak ada. Kalau anta itu orangnya ada, percakapan biasanya untuk laki-laki. Ya, itu untuk fi'il mudhari'. Kalau ini anta, contohnya ana azhabu ilal madrasah, ana arji'u minal madrasah, ana akulu aruzza, saya makan nasi, ana ashrabul ma'a, saya minum air. Kalau anta tazhabu minal madrasah, anta tarji'u minal madrasah. Anti, begitu pula anti itu untuk kamu perempuan. Contoh, bila ada percakapan antara dua orang perempuan, maka yang satu, hal anti tazhabina ilal madrasah, apakah kamu pergi ke sekolah? Maka menjawab, na'am ana azhabu ilal madrasah. Kemudian huwa biasanya juga digunakan dalam cerita atau seumpamanya menunjukkan huwa tilmizun jadidun, huwa yazhabu ilal madrasah bidarojah, dia pergi ke sekolah dengan naik sepeda. Hiya biasanya untuk perempuan. Hiya Fatimah, hiya tastaiqizu minan naumi, dia bangun dari tidur. Kalau nahnu itu adalah untuk kami artinya secara keseluruhan ya, semuanya dalam satu kelas. Nah, demikian penjelasan dari Ibu tentang fi'il mudhari'. Mudah-mudahan kalian paham dan mudah-mudahan kalian ilmu ini bermanfaat. Ibu cukupkan dulu, kalau ada yang tidak paham nanti kita ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.